Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Perumpamaan yang Yesus ucapkan tentang Tuhan yang mempunyai 3 orang hamba dan dipercaya dengan talenta-talenta yang Tuhan miliki. Ternyata kalau Anda lihat di Alkitab itu tertulis dalam Matius pasal 25. Dan kalau saudara pelajari dari Matius pasal 24 dan pasal 25, 2 pasal itu Yesus menjawab pertanyaan daripada para murid-muridnya, bila manakah engkau akan datang kembali yang kedua kali. Lalu Yesus memberikan tentang tanda-tanda zaman dalam Matius 24. Tetapi kemudian saudara dari pasal 24 akhir dan 25, Yesus memberikan 4 perumpamaan. Dan salah satu perumpamaan tentang akhir zaman yang Yesus ajarkan adalah hamba yang memberi 5 talenta kepada hambanya, 2 talenta dan 1 talenta. Apa yang kita bisa simpulkan? Saudara sekalian, kita percaya Yesus tidak lama lagi akan datang kembali kedua kalinya. Yang setuju, katakan amin. Siapa percaya Yesus segera datang kembali? Lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya, segera Yesus datang kembali. 2, 3. Nah, saudara sekalian, ternyata sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, di akhir zaman ini, Tuhan mau agar kita tidak santai-santai, tetapi Tuhan mau agar kita hidup produktif. Kata bersama saya, hidup produktif. Dan Anda tahu saudara, Tuhan akhirnya mengizinkan hamba 5 talenta dan 2 talenta yang mengembangkan talenta tuannya untuk menikmati yang terbaik, kebahagiaan yang tuannya sendiri miliki. Dan sementara hamba dengan 1 talenta akhirnya tinggal dalam keadaan yang menyedihkan, bahkan satu-satunya talenta yang dia percaya akhirnya diambil oleh Tuhan itu. Nah, dengar baik-baik saudaraku, yang Tuhan mau adalah justru sebelum Yesus datang kembali, saudara dan saya harus maksimalkan semua talenta, potensi, berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, ada satu pesan Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius anak rohaninya, tetapi juga merupakan pesan Tuhan buat setiap kita. Lihat 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Sebab itu, hai anakku, apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Coba baca sekali lagi sampai masuk ke dalam roh dan jiwa kita. 2, 3. Sebab itu, hai anakku, apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kata bersama saya, jadilah kuat. 2, 3. Jadilah kuat. Coba pegang dada masing-masing, katakan dalam diri saudara. 2, 3. Jadilah kuat. Coba lihat kanan kirimu, katakan 2, 3. Jadilah kuat. Nah, ternyata saudaraku, Tuhan mau agar kita menjadi kuat yang mengerti. Katakan amin. Dan Anda mengerti saudaraku, ternyata untuk kita bisa menjadi kuat, selain karena kasih karunia Tuhan, tetapi ternyata saudaraku, kalimat jadilah kuat ini bicara apa? Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, tapi ada bagian yang kita sendiri harus kerjakan. Karena bersama saya, jadilah kuat. 2, 3. Kata bersama saya harus jadi kuat. 2, 3. Nah, saya pelajari kata jadilah kuat. Kata kuat di sini dalam bahasa aslinya yaitu dari kata endinamo. Endinamo artinya adalah increase in strength, meningkat dalam kekuatan. Nah, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan mau saudara dan saya menjadi semakin kuat. Dan kekuatan kita harus kita tingkatkan sampai bisa maksimal. Jadilah kuat berarti apa? Setelah Tuhan menginvestasikan begitu banyak talenta, begitu banyak berkat, kesempatan, dan potensi, saudara dan saya tidak boleh diamkan. Tapi kita harus terus tingkatkan. Kita harus menjadikan endinamo, menjadi increase in strength. Dan kita semakin meningkat, meningkat, meningkat. Dan ini bicara apa? Saya dan saudara harus terus memperkuat dan mempertajam sisi setiap
kekuatan kita. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Beberapa saudara pasti yakin apa talenta menonjol yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Saya tahu di antara kita ada yang pandai masak. Saudara sekalian, seolah-olah makanan apapun yang di tangan saudara, yang saudara masak, haujnya luar biasa. Nah, Anda tahu itu talenta Anda masak. Kenapa tidak Anda perkuat, semakin meningkat sampai masakan saudara bukan cuma terkenal se-Philadelphia, tapi sampai terkenal seluruh Amerika dan Indonesia, bahkan planet Mars pun terkenal masakan saudara. Katakan amin. Nah, beberapa saudara mungkin pandai berkomunikasi. Waduh, kalau saudara ngomong itu bisa meyakinkan orang, bisa santun kalimatnya, bisa benar-benar kata-kata yang dalam bermakna. Nah, kekuatan talenta saudara adalah berkomunikasi. Nah, saya yakin saudara perlu tingkatkan, kembangkan, pertajam sampai akhirnya semakin meningkat dan kemampuan Anda untuk berkomunikasi akan jadi berkat dan engkau bisa bawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Yang setuju katakan haleluya. Beberapa saudara mungkin kemampuan saudara dalam musik. Waduh, kalau saudara main musik membuat orang sampai terpana dan terpesona. Nah, kenapa tidak saudara dan saya terus tingkatkan kemampuan musik Anda sampai membuat sorga dan dunia terkagum-kagum. Katakan haleluya. Beberapa saudara mungkin kalau nyanyi begitu luar biasa. Sampai ngorok aja merdu, saudaraku. Ya kan? Saking suaranya bagus, saudara. Nah, kenapa tidak Anda kemudian asah dan pertajam kemampuan nyanyi saudara sampai maksimal. Dan Anda akhirnya bisa membawa banyak orang menyembah kepada Yesus. Beberapa saudara mungkin kemampuan Anda menonjol adalah melukis, menggambar. Dan Anda harus tahu, kalau saudara pertajam dan perkuat, saudara akan mengalahkan Disney, saudaraku. Kenapa? Karena saudara akan menjadi orang yang benar-benar, saudaraku, bisa dipakai Tuhan dalam soal gambar maupun lukis. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Lukas bisa melukis gak? Saya bisa melukis dan selalu saya lukisan saya 2 gunung, 1 sawah, 1 jalan di tengahnya, ada matahari 1 dan burung 2 kanan dan kiri. Itulah yang bisa saya lukis, saudaraku. Tapi beberapa saudara mungkin bisa melukis bagus sekali. Nah, dengar baik-baik. Tuhan mau agar saudara pertajam dan perkuat. Yang setuju katakan amin. Beberapa saudara mungkin pandai menulis. Kalau Anda ngetik, Anda menulis, kalimatnya benar-benar bagus. Nah, kembangkan. Beberapa saudara mungkin pandai soal teknologi, IT. Waduh, yang namanya komputer, yang namanya gadget, Anda mahir sekali. Nah, kenapa tidak Anda perkuat sampai talenta itu menjadi maksimal? Beberapa saudara mungkin keahlian Anda adalah fotografi. Saudara sekalian, kalau Anda foto, Anda tahu angle-angle yang bagus. Bagaimana juga Anda bisa padukan tentang momen-momen yang bagus. Tapi kalau orang yang tidak hobi foto, saudara, biar dia sudah dapat iPhone 7, saudaraku. Biar dia punya kamera hebat. Begitu dia jepret, kakinya aja yang kelihatan, saudaraku. Begitu dia jepret, saudaraku, kepotong separuh, saudara, dan sebagainya, saudara. Kenapa? Karena memang kekuatannya bukan soal fotografi. Dan beberapa mungkin kekuatan saudara soal berbisnis. Waduh, kalau saudara dagang, kalau Anda bisnis itu kuatnya luar biasa. Anda bisa mempunyai namanya sense of business yang kuat. Dan Anda selalu bisa mendapat yang namanya peluang bisnis. Nah, Anda perkuat di situ. Dan saya percaya, kalau kita semua melakukan endinamo, kita terus meningkatkan sisi kekuatan kita. Percayalah, saudara akan jadi orang-orang yang hebat dan nama Yesus akan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, judul khotbah hari ini adalah pertajam kekuatanmu. Kata bersama saya, pertajam kekuatanmu. 2, 3, pertajam kekuatan. Satu hari di sebuah hutan, para binatang-binatang resah, galau. Bukan cuma manusia yang bisa galau, binatang juga bisa galau. Kenapa? Karena ternyata hutan mereka mengalami banyak perubahan. Global warming, pemanasan global, ekosistem yang berubah, dan kemudian berbagai macam
perubahan-perubahan iklim yang drastis, yang ekstrim, membuat para binatang galau dan berkumpul. Mereka berkata, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita bakal akan punah seperti kakek dan nenek kita. Lalu mereka tanya, siapa? Dinosaurus. Kakek-kakek kita sudah punah, nenek-nenek kita sudah punah, gara-gara tidak siap terhadap perubahan yang terjadi. Lalu kemudian semua binatang berkumpul. Bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Setelah mereka berunding, mereka memutuskan, kita harus tingkatkan skill kemampuan setiap binatang untuk bisa survive, melewati keadaan apapun juga. Oh bagus, tapi bagaimana caranya? Maka mereka sepakat mendirikan sekolah para binatang. Dan Anda tahu, mereka berkata, tapi kita harus cari seorang coach, pelatih yang hebat, yang menguasai bidang-bidang ilmu yang kita mau pelajari. Maka setelah dilihat dan para binatang berunding, akhirnya mereka sepakat, Lydia yang jadi gurunya, saudaraku. Lydia akhirnya di-hire untuk menjadi guru daripada binatang-binatang. Dan ternyata mereka mulai menyimpulkan, para binatang berkata harus ada 4 pelajaran penting yang harus bisa dipelajari oleh semua binatang. Apa saja? Untuk bisa survive, semua binatang harus pandai berlari. Karena kalau sampai bahaya mengancam, dia harus berlari dengan kuat, gesit dan cepat. Semua binatang setuju. Pelajaran yang kedua yang diperlukan oleh semua binatang adalah berenang. Ya, gimana bisa berenang? Ya toh, karena kalau sampai berlari dan kemudian darat habis, yang ada sungai atau laut atau kemudian danau, maka binatang semua harus bisa berenang. Setuju semua. Pelajaran yang ketiga yang diperlukan oleh semua binatang, memanjat. Kalau sampai mereka terjebak di bawah dan mereka harus naik ke atas, mereka harus pandai memanjat pohon atau memanjat gunung. Semua setuju. Yang keempat adalah pelajaran terbang. Karena kalau sampai berlari, kalau sampai kemudian berenang, memanjat, tetap bahaya mengancam. Maka hal yang paling penting, semua binatang harus bisa terbang. Setelah mereka sepakat, dimulailah kelas itu. Maka murid pertama yang minta Lydia ajari adalah singa. Lydia mengajar untuk singa berlari. Dan Anda tahu, ternyata larinya singa kenceng, gesit, cepat. Maka singa dalam pelajaran berlari dapat nilai cum laude 100 plus, E plus. Kenapa? Lari singa jago. Singa dilatih untuk berenang. Apa yang terjadi? Ternyata lumayanlah singa masih bisa berenang, tapi lamban. Dapat angka 60, not bad. Singa dilatih untuk yaitu memanjat. Harus bisa memanjat pohon, memanjat gunung. Apa yang terjadi? Karena singa kegendutan. Ternyata untuk memanjat pohon berkali-kali sudah mau naik, jatuh lagi. Naik gunung sudah, kemudian nafas terengah-engah, jatuh lagi. Maka singa dapat nilai jelek 40. Maka pelajaran keempat, terbang. Singa disuruh untuk lari kencang dan kemudian dari tebing dia harus bisa terbang. Dan begitu dia coba, apa yang terjadi? Gulung kuming singa, saudaraku. Patah tulang dan singa jelek banget dalam soal pelajaran terbang. Dapat nilai 0. Murid yang berikutnya yaitu ikan. Ikan suruh berenang, jago. Dapat nilai 100. Tapi kemudian ikan dilatih untuk bisa belajar berlari. Buru-buru berlari. Keluar dari darat aja. Nyaris singa. Ikan ini habis nafas dan mati. Dan akhirnya berlari jelek. Dapat angka 0. Suruh memanjat. Buru-buru manjat pohon, manjat gunung, saudara. Jelek lagi 0. Suruh terbang. Itu ikan berkali-kali mau terbang. Ternyata jatuh terus. Akhirnya 0 juga. Murid yang berikutnya adalah monyet. Monyet dilatih untuk memanjat. Cepatnya bukan main. Disuruh memanjat, tidak usah lihat dengan tutup mata pun. Dia bisa manjat cepat. Tapi monyet disuruh coba berlatih lari. Payah bukan main. Kenapa? Kebesaran perut dan badannya. Begini saudaraku itu. Apa yang terjadi saudaraku? Soal pelajaran lari, monyet dapat angka 30. Suruh berenang. Monyet
ya nyaris tenggelam, saudaraku. Akhirnya ditarik sama Lydia, kamu gak boleh berenang. Kenapa? Nanti kamu mati. Dan monyet pelajaran berenang dapat 0. Suruh terbang. Berkali-kali monyet mau coba terbang dari pohon ke satu kepada yang lain. Berkali-kali jatuh dan dapat nilai 0. Dan kemudian Raja Wali dilatih untuk terbang. Waduh, cepatnya luar biasa, bagus dan sangat tajam. Dilatih untuk lari, 0. Dilatih untuk memanjat, juga 0. Dilatih untuk berenang, nyaris Raja Wali juga tenggelam. Apa yang terjadi? Semua binatang stres. Dan mereka berkata, gak bisa. Ternyata kita punya kekuatan tertentu, tapi juga punya kelemahan tertentu. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah mereka berunding, mereka sepakat. Rahasia untuk bisa survive bukan mencoba bidang yang kita nggak bisa, tapi memperkuat, mengasah, dan mempertajam sisi bidang kekuatan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Saudara tahu apa perbedaan antara pelatih bulu tangkis Indonesia dengan pelatih bulu tangkis China? Pelatih bulu tangkis Indonesia, setiap kali dia lihat atlet yang sedang dia latih, mungkin kekuatannya di smash. Sementara di backhand begitu lemah. Maka pelatih bulu tangkis Indonesia akan yaitu memperkuat backhand daripada kelemahan daripada atlet itu. Terus dilatih backhandnya. Tapi berbeda dengan pelatih daripada bulu tangkis China. Ketika dia lihat kekuatan atlet itu adalah smash, maka yang dipertajam, diperkuat adalah smashnya. Bagaimana smashnya bisa semakin cepat, bisa semakin mematikan lawan. Dan Anda tahu perbedaan apa? Hasilnya jelas berbeda. Saudara dengar baik-baik. Semua saudara dan saya punya sisi kekuatan. Kita semua punya talenta-talenta yang menonjol. Pak, apa saya nggak boleh mencoba talenta-talenta yang baru? Boleh saja. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda mau benar-benar maksimal, di mana passionmu, di mana kekuatanmu yang menonjol, saudara semakin asah, perkuat, pertajam, engkau akan di atas rata-rata. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, saudara-saudara. Di sini ada Bu Sylvie. Kalau dia misalnya kemampuan nyanyinya, ya. Sekarang kalau kita tahu misalnya 70-80. Kau ada tepuk tangan saudaraku. Ya. Sementara Lydia main keyboard kemampuannya 70-80. Tapi lihat, Bu Sylvie bisa main gitar, nyanyi, tapi tidak bisa nyanyi. Tidak bisa main keyboard. Dan Lydia pandai main keyboard. Tapi nyanyi, setan akan lari terbirit-birit. Nah, coba Anda bisa bayangkan. Kalau kemudian Lydia yang kemampuan kekuatannya keyboard. Tapi kemudian kita coba paksain dia harus bisa nyanyi sebagus Bu Sylvie. Apa yang terjadi? Lydia stres, gurunya lebih stres. Sementara Bu Sylvie kekuatannya nyanyi. Tapi kalau dia paksa dia harus bisa main keyboard sama Lydia. Seperti Lydia, main keyboard. Sampai tutup mata pun bisa tahu petus yang mana yang dipencet. Sampai berkali-kali ganti keyboard, saudaraku. Karena semakin semangatnya beberapa tus sampai hilang. Maka Anda tahu Bu Sylvie akan stres. Dan tentunya pelatihnya juga akan stres. Kalau saudara mau menjadi seperti Sari Simorangkir, seorang penyanyi yang dahsyat, nilainya 90 misalnya. Lihat kemampuan kita soal bernyanyi. Kalau kemampuan kita 30, untuk upgrade jadi 90, saya mau tanya, lebih mudah mana dengan mereka yang kemampuannya 60 nyanyi, di upgrade jadi 90, atau yang 30 di upgrade jadi 90, lebih mudah yang mana? Yang 60 jadi 90. Makanya gini saudara, dengar baik-baik. Saudara harus tahu, Tuhan itu punya rencana besar. Justru Tuhan mau saudara mempertajam, memperkuat semua sisi
kekuatan saudara yang percaya. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, kami gereja ini, kami sadar bahwa panggilan kami, tugas kami adalah membantu setiap saudara untuk menemukan tujuan hidup saudara, destiny yang Tuhan tetapkan. Dan juga kami membantu bagaimana saudara bisa semakin mempertajam sisi-sisi kekuatan Anda. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau Anda yang pandai berbisnis, teruslah berbisnis dan jadilah berkat dan kau support pekerjaan Tuhan. Dan yang kekuatannya bisnis, jangan berkata begini, kapan saya jadi kayak Pak Lukas, hamba Tuhan sepenuh waktu, enggak usah kerja tapi melayani. Saudara sekalian, semua kita tahu panggilan dan saudara harus memperkuat sisi kekuatan Anda dan lihat hidupmu akan maksimal. Yang percaya katakan amin. Nah, siapa mau mempertajam kekuatannya? Angkatlah tangan saudara. Siapa mau mempertajam kekuatannya? Kata bersama saya mau mempertajam. 2, 3, saya mau mempertajam. Oke? Saya memberikan beberapa prinsip dari firman Tuhan. Bagaimana rahasia mempertajam kekuatan? Yang pertama, temukan sisi kekuatan Anda. Temukan sisi kekuatan Anda. Kenapa? Karena bakat dan potensi yang Tuhan beri seringkali tidak langsung dapat kita ketahui. Seringkali seperti harta yang terpendam yang ternyata harus kita temukan. Yang mengerti katakan amin. Saudara lihat Matius 13 ayat 44 sampai 46. Tuhan Yesus berkata apa? Lihat Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Ucapan bersama saya, harta yang terpendam. 2, 3. Di ladang yang ditemukan orang. Harta terpendam tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada yang menemukan. Lihat apa yang terjadi. Lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia, orang yang menemukan harta itu. Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dan Anda harus tahu, apa tujuan dia beli ladang itu? Bukan soal ladangnya, tapi apanya? Harta yang ada di dalamnya. Dengar saudaraku, ladang ini adalah gambaran tentang hidup saya dan saudara. Percayalah dalam Yesus Tuhan sudah menanamkan banyak harta-harta terpendam, potensi-potensi yang dahsyat. Beberapa orang aja. Tuhan sudah memberikan begitu banyak harta terpendam yang harus Anda temukan. Ayat 45 sampai 46. Yesus juga bilang begini. Demikian juga hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kata bersama saya, mencari mutiara yang indah. 2, 3. Enggak semua asal mutiara, tapi yang terbaik, yang terbaik. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu apa? Lalu membeli mutiara itu. Dengar. Temukan potensi kekuatan Anda. Sisi kekuatan saudara. Ini yang pertama. Pak, bagaimana saya bisa tahu apa kekuatan saya? Minimal saya beri beberapa tips praktis. Saudara lihatlah kembali rekam jejak hidup saudara. Renungkan kembali, napak tilas lagi semua peristiwa dalam hidup saudara sejak kecil sampai sekarang. Paling tidak setelah Anda ingat dulu, saya dulu tuh pandai ya buat humor. Aduh, saya dulu tuh pandai main kelereng. Loh, saudaraku, kelereng berarti ketajaman. Saudara mungkin bisa jadi penembak, sniper yang hebat, saudaraku. Waduh, saya dulu pandai mencuri mangga lah. Kalau itu harus diubah, saudara. Amin, saudara. Waduh, saya dulu kecil itu ya, waduh, paling punya banyak teman. Saya bisa, pengaruhi teman-teman saya untuk ikut saya. Nah, berarti Anda punya talenta untuk apa? Jadi seorang pemimpin yang membawa banyak orang, saudara, dengan apa yang kau mau pimpin. Nah, setelah saudara coba napak tilas, lihat rekam jejak saudara. Oh, aku menonjol itu dalam bidang ini. Catat, tulis, ya kan? Lalu kemudian apa? Tanyalah kepada orang-orang dekat saudara. Enggak ada yang amin. Terutama yang sudah menikah, tanya kepada pasangan saudara. Tanya kepada orang tua Anda. Tanya kepada teman-teman saudara. Kira-kira apa kekuatanku? Dan saudara akan kagum. Teman-teman Anda yang jujur akan berkata,
saudara punya banyak kelebihan. Yang setuju, tepuk tangan yang berian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, gini saudara. Saudara dan saya harus setelah menemukan itu, lihat seperti tadi, berani saudaraku, untuk apa? Menggalinya. Dan berani bayar harga. Dan Anda harus tahu saudara, ada banyak orang hari-hari ini, maaf, hidupnya tidak mengalami terobosan. Maaf, seolah-olah seperti garam yang sudah kehilangan tak asinnya, sehingga tidak lagi dicari orang, diinjak-injak, dibuang orang. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan potensi kekuatan dalam hidupnya. Saudara, saya cerita sebuah pengalaman yang menurut saya menyedihkan sekali. Senin kemarin, saya punya pengalaman yang membuat saya merenung dengan istri cukup lama. Beberapa hari sebelumnya, pihak KJRI New York hubungi saya. Pak Lukas, Pak Pendeta, boleh enggak kami minta tolong? Saya berkata, apa Pak? Kami akan siap membantu apa yang kami bisa. Bapak kenal enggak dengan seorang yang katanya pernah tinggal di Philadelphia? Bernama ini. Saya rahasiakan namanya. Last name-nya siapa Pak? Dia sebut. Saya kemudian kebayang, oh ingat. Ya Pak. Katanya orang itu kenal Bapak. Dan katanya pernah ke gereja Bapak. Saya ingat orang itu memang tinggal di rumah seorang jemaat kita. Dan kemudian saudara cuma datang beberapa kali di gereja, tapi sebenarnya jarang datang. Tapi saya ingat kenapa? Karena jemaat itu sempat ngomong sama, Pak, ada orang di rumah saya kok tiba-tiba hilang Pak. Nggak pulang-pulang. Dan sudah tahu, kemudian saya ingat, iya Pak, saya ingat Pak. Karena gini pendeta, karena kami sudah coba ngomong melalui telepon, orang itu ternyata paling ingat cuma satu nama, Pendeta Lukas Kusuma. Dia cuma ingat satu nama. Nama saya diingat banyak orang, saudaraku. Lalu kemudian kenapa Pak? Pak Pendeta tahu, dia punya masalah imigrasi, dan akhirnya suatu saat, dia dikira buronan yang dicari. Karena wajahnya mirip dengan yang dicari, akhirnya dia ditangkap. Dan ternyata bukan dia. Tapi dia punya masalah imigrasi yang sudah benar-benar ruwet. Akhirnya dia dipenjara pendeta. Oh ya? Dan itu yang mengagetkan. Ternyata dia sudah dipenjara di imigrasi selama 2 tahun. Hah? Berapa lama Pak? 2 tahun. Terus gimana Pak? Dia tidak bisa dipulangkan karena dia tidak pernah mau tanda tangan apapun surat yang ada di dalam penjara. Terus kami juga dari pihak KJRI dihubungi oleh imigrasi dan mereka juga panik dan sudah bingung bagaimana caranya. Sudah 2 tahun di penjara. Terus saya tanya, penjara mana Pak? Dia sebut sebuah nama penjara. Saya tahu itu 4,5 jam atau 5 jam dari Philadelphia. Cukup jauh. Pak Pendeta bisa tolong enggak? Saya bilang boleh Pak, tapi Bapak tahu kan jaraknya jauh Pak. Saya sih mau kunjungi, tapi kalau sampai di sana kemudian dia nggak mau ketemu, atau minimal ketemu tapi tetap dia tidak mau pulang, gimana Pak? Boleh enggak? Kalau boleh, saya mau telepon dulu. Kalau memang oke, menolong, saya akan datang. Lalu kemudian pihak KJRI hubungi lagi pihak imigrasi dan akhirnya sepakat. Hari sekian, jam sekian, petugas imigrasi akan telepon saya. Saya tunggu, ternyata betul ditelepon jam itu. Setelah ngobrol sebentar, kemudian telepon diberikan kepada orang tersebut. Saya ajak ngomong, saya pancing, saya tanya dia, saya suruh cerita. Dan Anda tahu kenapa? Karena waktu dia di villa, beberapa orang itu bilang memang ini orang agak sedikit. Ya, sudah tahu agak sedikit sudah ya. Mungkin agak sedikit kurang 1 ons. Lalu kemudian saya tanya begini, Bapak kapan masuk ke dalam penjara? Sekitar 2 tahun Pak, 2 tahun lebih. Oh iya. Terus kemudian berapa bulan, berapa hari? Dia hafal, dia ingat semua. Terus kemudian saya bilang lagi, Pak, kenapa Bapak nggak mau pulang? Saya nggak mau pulang Pak. Loh iya,
Tapi Bapak kan ternyata tahu kan, untuk bebas di Amerika sudah nggak bisa lagi. Satu-satunya Bapak pulang. Iya Pak, tapi saya nggak mau pulang Pak. Terus kenapa? Saya suka di penjara Pak. Waduh, agak aneh nih saudara. Loh kenapa Bapak suka di penjara? Karena di penjara Pak, kayak hotel. Seneng saya. Aduh, astagfirullahaladzim saudara. Biasanya kalau saya kunjungi orang di penjara, nangis, pingin cepat keluar, pingin cepat pulang. Ini lain. Kenapa enak kayak hotel? Saya tanya lagi saudaraku. Karena satu hari bisa makan 3 kali. Wah, agak-agak ini saya bilang saudaraku. Terus, apa yang Bapak kerjakan di dalam? Saya enak, pendeta. Makan 3 kali sehari. Daripada di luar, harus cari makan sendiri. Daripada di luar, lebih berbahaya. Tapi kalau saya di sini, tiap hari pendeta dijaga sama polisi. Saya dikawal. Saya aman. Terus makan apa aja? Sudah tahu hampir 1 jam saudara. Saya muter-muter, saya untuk coba cari celah saudara. Makan ini. Saya coba. Masa nggak pingin nasi campur? Masa nggak pingin nasi goreng? Kan suka makanan bule. Masa nggak pingin makan ini? Ya, kalau gitu tolong sekali-sekali pendeta datang bawakan dong. Waduh. Terus saya bilang begini, gini. Kamu itu masih muda. Kamu punya masa depan sangat panjang. Dan pihak KJRI sudah menghubungi keluargamu di Indonesia. Mereka kangen dan mereka siap kalau kamu pulang. Dan kemudian saya cerita saudara, bagaimana Tuhan mengasihi kamu. Dan kalau kamu di luar, kamu bisa ketemu dengan seorang, kemudian yang menjadi pacarmu, dan kemudian menikah jadi istrimu. Dan kemudian nanti kamu bisa bekerja, punya anak, bla bla bla. Saya cerita tentang tujuan hidup. Sudah tahu nggak? Hampir 1 jam ngobrol. Kesimpulan terakhir dia bilang ini. Kalau gitu pendeta, saya mikir-mikir dulu. Ya, tapi secepatnya Pak. Mungkin tahun depan pendeta saya baru mau pulang. Dan Anda tahu, saya pun jadi stres. Mau ngomong apa lagi? Karena dia menikmati penjara dalam hidupnya. Sudah tahu setelah itu akhirnya apa terjadi? Nggak ada kata lain. Saya tutup dengan doa. Dan dalam doa saya menghimbau. Biar dia digerakkan Tuhan segera pulang. Karena di luar penjara dia punya banyak potensi untuk mengembangkan hidupnya dan dipakai Tuhan. Dan selesai saya bilang amin. Baik Pak Pendeta, tapi jangan paksa saya untuk segera pulang. Minimal tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi. Kalau saya mau pulang, saya akan tanda tangan saudaraku. Setelah saya selesai, saya merenung gini. Berapa banyak orang sebetulnya mirip seperti orang itu. Kita memang bebas, tubuh kita tidak dipenjara. Tapi berapa banyak kita menikmati penjara-penjara di pikiran dan di hati kita. Dengan berkata, aku gak bisa apa-apa, takut menghadapi kenyataan hidup. Dan lebih nyaman keadaanku sekarang daripada aku nanti mencoba sesuatu yang menjadi sebuah hal yang baru dan membuat aku beresiko untuk gagal. Dan berapa banyak orang memenjarakan dirinya dengan tidak pernah memaksimalkan semua harta, potensi, talenta dalam hidupnya. Come on church, hari ini keluar dari penjara kita dan menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Rahasia yang kedua, mempertajam kekuatan. Terus kejar pengurapan Roh Kudus. Mengapa unsur Roh Kudus harus kita kejar dan pengurapannya dalam kita? Dengar baik-baik. Karena ternyata dalam hidup ini saya melihat orang yang bertalenta luar biasa. Kalahnya cuma dengan 1 orang. Orang yang diurapi Tuhan dan disertai Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Buktinya apa? Lihat Goliat. Tentara Filistin yang sangat luar biasa ditakuti. Kenapa? Reputasi Goliat sudah terkenal. Sejak muda dia sudah terlatih jadi prajurit yang hebat. Bayangin, berarti Goliat secara talenta dahsyat. Saya mau tanya sama saudara.
Biar sedahsyat apapun talenta seseorang, kalahnya sama siapa? Kau lihat, halo? Sama unyil satu bernama Suud. Kok Suud? Daud, saudaraku. Anda tahu Daud maju dengan apa? Penyertaan Tuhan, pengurapan Roh Kudus. Anda ingat bahwa sebelum Daud itu saudaraku mengalahkan Goliat, baca pasal-pasal sebelumnya, Nabi Samuel datang khusus mengurapi Daud dengan minyak pengurapan. Alkitab berkata sejak hari itu dan seterusnya, maka berkuasalah Roh Tuhan dalam hidupnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Petrus berubah sejak dia diurapi Roh Kudus. Sekali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Kenapa? Karena talenta plus pengurapan Roh Kudus, talenta plus yang namanya kuasa Tuhan, maka akan membuat hidup kita di atas rata-rata. Daniel, dalam kitab Daniel, coba lihat, 3 zaman raja naik dan turun. Nebukadnezar dari Babel digantikan anaknya Belsyazar dari kerajaan Babel, dikalahkan oleh kerajaan Media Persia, dan ada raja baru bernama Darius. 3 zaman raja yang naik turun, tapi Daniel bisa tetap jadi pejabat penting. Orang ini spesial. Kenapa? Lihat di dalam Daniel 6 ayat keempat. Alkitab berkata apa? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Maka Daniel ini apa? Melebihi. Saya suka dengan kalimat melebihi. Ucapkan 2, 3. Melebihi. Lebih keras 2, 3. Melebihi. Para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kenapa? Baca sama-sama. Kurang keras. Baca sama-sama. Kenapa? Karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan lihat dalam bahasa Inggrisnya, an excellent spirit, spirit of excellence. Dan spirit of excellence itu siapa? Itulah Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, yang membuat Daniel melebihi yang daripada yang lain. Kepandaiannya 10 kali lipat lebih pandai. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengurapi hidup Daniel. Sudah dengar dengan baik? Lihat kemari. Saya tahu di luar seperti hutan rimba. Dalam Anda bekerja, dalam Anda berkarir, dalam Anda melayani. Lihat, di luar itu kayak hutan rimba. Saling jegal menjegal, saling sikut menyikut. Dan orang mau jadi yang nomor 1. Tapi dengar baik-baik. Orang boleh berniat jahat. Orang boleh pakai cara apapun yang sangat tidak elegan dan sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi kalau saudara disertai Tuhan, engkau penuh Roh Kudus setiap hari, engkau benar-benar dikuasai Tuhan, percaya engkau akan tetap di atas rata-rata. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, Anda tahu balon? Saya mau tanya, belun atau balon itu bisa terbang tidak? Enggak bisa. Betul enggak? Enggak bisa. Coba Anda beli, suruh terbang, enggak bisa. Tapi belun itu bisa terbang tergantung dari apa? Apa yang masuk ke dalamnya. Kalau saudara masukin udara dengan mulut saudara, balonnya tambah besar. Bisa terbang tidak? Enggak bisa. Tetapi kalau yang masuk adalah gas helium. Gas helium. Apa yang terjadi? Dia bisa terbang. Saudara, sebenarnya dengar baik. Orang setalenta apapun, kalau dia tidak disertai oleh Roh Tuhan, bisa gagal. Tapi orang yang bertalenta plus diurapi Tuhan setiap saat, saudara akan terbang dan terus terbang dan naik dan terus naik. Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala, terus naik. Katakan haleluya. Tapi hati-hati. Balon atau belun yang sudah terbang bisa turun lagi tidak? Halo, bisa turun tidak? Kapan itu turun? Saat gas heliumnya mulai apa? Habis. Turun, mengecil, jatuh. Gimana cara supaya terbang lagi? Isi lagi dengan gas helium. Naik lagi. Kalau tiap hari diisi dengan gas helium, terus akan terbang. Dan tidak pernah turun. Saudara, kenapa
Di gereja ini ada doa pengurapan minyak. Bukan karena mau kurang kerjaan. Tapi kita beriman. Saat kau buka hati dan terima pengurapan Roh Kudus, hidupmu akan diubah oleh Tuhan dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dan bukan hanya selalu ketika Anda di gereja saja, tapi di rumah saudara bergaul dengan Roh Kudus, minta diurapi terus. Waktu Anda mengalami banyak masalah, itu Roh Kudus adalah Spirit of Excellence. Kata bersama saya, Spirit of Excellence. 2, 3. Maka kalau saudara dicas dengan Roh Kudus, diisi dengan Roh Kudus, maka hidupmu yang biasa-biasa akan jadi excellent. Maka saudara akan diberi hikmat oleh Tuhan. Saudara akan tahu solusi terbaik menghadapi persoalan dalam hidup saudara. Dan percayalah, kita akan di atas rata-rata. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, rahasia mempertajam kekuatan adalah terus belajar dari mentor yang lebih tinggi levelnya. Ucapkan bersama saya, belajar dari mentor. 2, 3, belajar dari mentor. Belajar sendiri memang bisa. Tapi kalau Anda belajar sendiri, saudara akan mengalami begitu banyak buang waktu. Kenapa? Engkau akan try and error. Engkau akan mencoba jatuh bangun. Tetapi kalau saudara mau menjadi orang yang mempertajam kekuatan, cari seorang mentor. Orang yang lebih dari saudara yang bidangnya sama. Misalnya, saudara mau buka restoran Jepang. Maka saudara carilah orang-orang yang sudah eksis puluhan tahun dalam restoran Jepang. Menghadapi perubahan, persaingan, dia tetap eksis. Nah, dari orang itu Anda bisa belajar. Oh, ternyata dia menemukan rumus untuk sukses buka restoran Jepang. Dan itu dia temukan selama 20 tahun proses. Jatuh bangun, tutup lagi, bangkrut, buka lagi. Sampai akhirnya 20 tahun kemudian dia berhasil sampai hari ini. Oh, daripada Anda buang waktu 20 tahun untuk menemukan rumus yang sama, Anda dengan rendah hati datangi orang itu, Anda belajar dan Anda serap ilmu, maka saudara Anda akan alami percepatan. Mungkin memang tetap harus mengalami jatuh bangun, tapi tidak selama 20 tahun. Mungkin cuma setahun, 2 tahun Anda akan jadi sukses luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Cari mentor yang bidangnya sama, yang lebih sukses, lebih hebat levelnya. Belajar. Yesus bilang apa? Lihat Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya. Tetapi murid yang sudah selesai belajar akan menjadi sama, bahkan lebih besar daripada gurunya atau mentornya. Saudara sekalian, proses belajar dari mentor bisa melalui pemuridan langsung dari orang tersebut. Ada dengan rendah hati tanya, belajar, lihat kegagalannya apa, keberhasilannya apa. Tapi yang kedua, mungkin sudah berkata, Pak, susah Pak. Dia orang hebat, saya nggak bisa ketemu Pak. Sulit, gampang. Saudara bisa cari buku-buku yang dia tulis. Sekarang Anda mau belajar apapun dari orang yang hebat, bisa nggak? Bisa. Anda bisa lihat YouTube, Anda bisa Google, Anda bisa coba. Oh, dari pengalaman hidup mereka. Anda nangkep, oh dalam soal pelayanan harus begini. Oh untuk meningkatkan kualitas suara dalam sebuah vokal begini. Anda belajar dan lihat apapun kalau orang mau belajar pasti akan bisa berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Lebih mereka katakan haleluya. Nah dengar baik-baik. Contoh begini saudara. Ibu-ibu belajar make up bisa nggak? Ini contoh isi saya, saudaraku. Saudara harus tahu bahwa saya dulu mulai bilang sama istri saya, yang dulu banyak isi pendeta itu harus rok panjang, kayak Laura Angels. Rambut panjang, pipi pucat kayak mayat hidup. Saya bilang, zaman berubah. Istri pendeta harus tampil cantik, keren, dan trendy. Loh, Anda suka enggak punya ibu gembala keren dan trendy? Halo? Atau mikir gini, buat perpuluhan saya dipakai itu. No.
Kami cuma digaji. Saudara tahu saya bilang sama istri gini, upgrade dong ya. Loh kenapa? Karena pada dasarnya semua orang, terutama laki-laki, suka lihat wanita cantik. Gak ada yang amin. Karena para suami-suami takut sama istri di sebelahnya. Betul nggak bapak-bapak suka lihat wanita cantik? Di sini rohani semua, saudaraku. Maka saya bilang sama istri saya awalnya, model rambut ganti. Dulu saudara istri saya itu paling suka kalau potong rambut, depan mesti ada poninya. Anda tahu poni? Saya bilang, yang wajahmu wajah Mandarin. Kalau kamu pakai poni terus, mirip kayak pemain silat. Saya bantu untuk upgrade. Terus saya bilang begini, isi pendeta sekarang harus trendy. Bajunya keren, make up. Ayo saya mau tanya, orang Kristen boleh make up tidak? Puji Tuhan. Saya bilang sama saya, belajar make up. Terus dia tanya sama beberapa teman-teman yang pandai make up. Ya kan? Berlatih, tanya. Lalu kemudian saudaraku, di satu sisi kemudian dia mulai belajar juga dari YouTube. Bagaimana cara make up. Dan saya paling tidak mengikuti. Saudara, kenapa? Itu susah loh make up. Makanya para pria-pria, para suami-suami, hargailah istri Anda waktu make up. Gak ada yang amin. Minimal pujilah, aduh kelihatan cantik. Dia akan senang saudaraku. Ini kayak surga semua saudaraku. Halo? Ya kan? Lalu kemudian saudara tahu, dia belajar dari YouTube. Bagaimana cara supaya mata 5 watt kelihatan belok kayak ikan koki. Ada tekniknya saudara. Masang itu apa namanya? Bulu kuda. Sampai order dari China. Entah berapa ratus biji itu saudara. Karena murah saudara. Dari China. Enggak taunya itu bener-bener kayak bulu kuda. Kerasnya bukan main saudara. Belajar. Ya kan? Masang. Kadang-kadang, kena mata, saudaraku, agak merah, berdarah, berair, saudara. Belajar lagi. Dan Anda tahu, sampai akhirnya sekarang ahli. Anda mengerti kan, ibu-ibu, wanita-wanita tahu kan, supaya hidung yang mancung ke dalam, kelihatan mancung keluar, itu ada kamuflasenya, saudara. Itu bagian ujung paling atas harus warna terang, set. Sampingnya agak gelap sedikit, set. Lebih ke belakang gelap. Jadi yang kelihatan cuma srit, kelihatan mancung, saudara. Mata di atas dan di bawah, ditambahin enggak tahu apa itu teman-teman namanya. Terserah itulah, saudara. Jadi kalau lihat, wah. Orang kalau mau belajar bisa tidak? Bisa. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia mempertajam kekuatan adalah terus berlatih. Kata bersama saya, terus berlatih. Semakin excellent. Nggak ada hasil yang excellent kalau kita tidak pernah mau berlatih. Makanya para pemain musik, kalau nggak mau berlatih, ya nggak mungkin menghasilkan sebuah pujian yang excellent. Semua kita harus berlatih. Dan kenapa saudaraku? Karena tanpa berlatih tidak mungkin hasil yang excellent kita dapatkan. Contoh, saya mau tanya sama saudara. Daud kalahkan Goliat itu dengan apa? Ayo jawab. Daud kalahkan Goliat dengan apa? Hah? Dengan apa? Umban. Betul. Tapi menurut saya kurang tepat. Batu. Ya kan? Kan bukan umbannya yang membuat Goliat mati, tapi batunya. Saudara tahu nggak umban? Kira-kira saya mau tanya sama saudara. Daud itu waktu di tepi sungai sebelum kalahkan Goliat, dia ambil batu. Untuk persiapan, dia ambil berapa batu? Halo? Berapa batu? 5. Saya mau tanya sekarang. Kira-kira menurut saudara, batu yang keberapa yang Daud umban sampai kena ke jidatnya Goliat dan jatuh dan akhirnya bisa dibunuh? Batu yang berapa? Hah? Gak disebut Alkitab, Pak. Saya yakin yang pertama. Kenapa? Kalau seandainya tidak yang pertama, kisah Alkitab akan lain. Ketika Daud mengumban,
Goliat ngeleset. Ye, luput. Gitu. Batu yang kedua, ye, enggak kena. Ye, Alkitab isinya begitu, saudaraku. Maka Daud pun kehabisan batu, maka dia ambil bakso goreng, saudaraku. Dia lempar. Enggak. Batu yang pertama, das, jatuh. Saya mau tanya sama saudara. Daud itu bisa mahir main umban. Batu yang pertama kena Goliat. Itu karena pengurapan atau karena latihan? Sudah tahu nggak? Karena latihan. Plus diurapi. Sekali kena. Des. Lawan mati. Anda harus tahu. Daud itu nggak mungkin bisa ahli mengumban. Tanpa dia terus belajar berlatih. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa Daud perlu ambil 5 batu? Kalau dia yakin batu pertama pasti kena. Kenapa dia ambil 5? Kok enggak 1? Ya Pak, 4-nya untuk nyuri mangga Pak. Itu lain. Sudah tahu enggak? Itulah prinsip hidup. Daud, dia bertalenta. Daud diurapi Tuhan. Daud berlatih, punya mentor. Tapi dia tahu harus ada plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Kalau batu pertama meleset, minimal masih ada yang kedua. Kalau meleset, minimal masih ada ketiga, 4, dan 5. Tapi yang dia yakin, Goliat pasti dia taklukkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kecewa jika seolah-olah batu pertamamu meleset dan belum terjadi kesuksesan. Bersama Tuhan masih ada cadangan, dan bersama Tuhan masih ada rencana yang lebih besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-16. Lihat, ada peristiwa menarik Alkitab catat. Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala laskar ini, yaitu dari suku Benyamin, para pria yang usianya bisa berperang. Lihat, ada 700 orang pilihan yang kidal. Anda tahu kidal itu artinya apa? Pakai tangan kiri. Oke? Dan setiap orang dari mereka, 700 orang pilihan yang kidal, dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Keren. Sudah tahu nggak? Ini orang pilihan 700 orang. Kalau ngumban dengan tangan kidal, 1 helai rambut pun tidak mungkin meleset. Saya mau tanya, ini orang hebat nggak? Orang-orang hebat tidak? Sudah tahu? Saya pelajari ternyata 700 orang ini, kenapa dia kidal mengumban? Bukan karena memang nulis pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Enggak. Tapi karena mereka pernah dikalahkan musuh. Dan itu tangan kanan mereka dipotong oleh musuh. Karena tangan kanan waktu itu lambang kekuatan. Tangan kiri lambang kelemahan. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Tapi mereka tidak putus asa. Walaupun tangan kanan sudah dipotong musuh. Tangan kiri mereka latih. Dan sampai mereka terpilih 700 orang. Karena mengumban sangat ekspor. 1 helai rambut pun tidak meleset. Akhirnya mereka terpilih jadi orang yang hebat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Main drum itu perlu latihan tidak? Perlu latihan tidak? Supaya ketukannya tidak meleset. Tamborin penari perlu latihan tidak? Supaya ketukannya tidak meleset, saudaraku. Yang lain dulu, ceplak. Dia sendirian, ceplak. Itu akan menyedihkan, saudara. Dengar baik-baik. Ayat yang terakhir. Amsal 22 ayat 29. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Terus apa? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Kata cakap di sini apa? Dalam bahasa asingnya adalah mahir. Atau expert. Atau ahli. Orang yang expert mahir di bidangnya. Dia akan berdiri di depan raja-raja. Di atas rata-rata. Saudara tahu? Ini akan membedakan hidupmu dengan orang lain. Ini yang membedakan semua kita.
Kalau kita punya, saudaraku, latihan, terus berlatih sampai excellent. Kesimpulannya apa? Talenta itu seperti sekuntum bunga yang akan memancarkan keindahan hanya jika bunga itu mengembang. Kembangkan talenta Anda sampai sorga dan dunia terpesona. Bagaimana kita bisa mempertajam kekuatan kita? Ayo sambil berdiri bersama-sama kita baca 4 rahasia ini. Mari kita baca sama-sama 4 rahasia ini. Yuk semua baca 4 poin ini. 2, 3. Temukan sisi kekuatan Anda. Terus yang kedua, terus kejar pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga, terus belajar dari mentor yang lebih tinggi levelnya. Yang keempat, terus berlatih menjadi semakin excellent. Kalau saudara lakukan prinsip-prinsip ini, percayalah, dalam nama Yesus, dari tempat ini akan keluar orang-orang hebat, orang-orang yang dahsyat, yang dipakai Tuhan, orang-orang yang di atas rata-rata, orang-orang yang luar biasa mempermuliakan nama Yesus. Terus kembangkan talenta saudara. Ingat, hidup singkat. Jangan sia-siakan dalam penjara yang memenjara semua talenta saudara. Siapa mau hidup Anda terus memuliakan Tuhan, terus mengembangkan, memaksimalkan talenta, terus produktif. Yang mau, mari buka kedua tangan.